Ketua KPU tadi menyudur beberapa kata-kata bijak termasuk dari Imam Al-Ghazali. Di pesantren dulu diajarkan satu pepatah lama dalam bahasa Arab. At-ta'allumi fis saghar kanafsi 'alal hajar. Orang yang mau belajar sejak dini, sejak dari nol, konsisten, istiqomah, itu nanti dia akan memetik hasil dan mencetak sejarah seperti dia menulis di atas batu. KPU Republik Indonesia 20 tahun pasca reformasi kemudian menuliskan data, menyajikan data yang terbuka, accountable, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk membuat legacy dan sejarah demokrasi di masa yang akan datang. Karena itu, Komisi 2 DPR RI bukan hanya bangga tapi merasa puas sebagai komisi yang diberikan tugas konstitusional untuk bersama-sama membahas dan memutuskan anggaran kepemiluan, menyusun program legislasi kepemiluan, melakukan pengawasan terhadap penyelenggara dan proses kepemiluan di DPR. Kami merasa anggaran yang telah dibahas dan ditetapkan tidak sia-sia. Hasilnya membanggakan. Saya bilang dengan Bu Wamen, ini kawan-kawan Pusdatin ini, koordinator data dan informasi ini di seluruh Indonesia bercelas, S-nya 5, karena mampu menyajikan sesuatu yang luar biasa hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan, Republik ini selalu bermasalah soal data. Data menjadi sesuatu yang gampang kita bicarakan, tapi menjadi suatu persoalan ketika kita ingin menyajikan. Yang pertama adalah soal cara kita mengumpulkan dan menghimpun data. Yang kedua, kita kerap kali berebut kewenangan untuk mengumpul dan menghimpun data. Dan setelah data kita miliki, kita juga kerap kali memiliki ego sektoral untuk saling berbagi data antara satu dengan yang lain. Satu peta data pemilu 2024 yang hari ini diikhtiarkan dan dilaunching oleh KPU Republik Indonesia, hasil kerja seluruh jajaran KPU Provinsi Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, adalah bagian dari ikhtiar kita untuk meretas 3 hal itu. Meretas ego sektoral di antara kita sekalian. Karena itu hadirnya rekan-rekan dari berbagai macam kementerian lembaga pada kesempatan siang sore hari ini, itu juga memberikan pertanda kepada kita semua bahwa ternyata bangsa ini kalau mau duduk bareng, mau bergotong royong, mau sama-sama menanggalkan ego sektoralnya, kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Yang kedua, satu peta data pemilu 2024 ini juga memberikan pesan penting kepada kita bahwa KPU Republik Indonesia beserta seluruh jajaran itu memiliki kapasitas untuk mengelola dan menyajikan data yang modern. Data ini bukan sekedar bisa dilihat, bisa disajikan, tapi juga memiliki validasi dan akan terus berkembang. Saya tadi bertanya berapa pemilu yang ada di satu peta data ini. Baru kira-kira 2 pemilu. 2019, 2024. Tetapi kemudian ini akan terus berkembang pada pemilu-pemilu berikutnya dan akan sangat memudahkan semua orang untuk melihat akuntabilitas dan transparansi kerja-kerja KPU di seluruh Indonesia. Bagi kami sebagai politisi yang kemudian terpilih, ditetapkan melalui satu proses rekapitulasi suara dan ditetapkan menjadi pejabat politik atas hasil pemilu, peta data ini juga menjadi penting untuk membangun legitimasi kami sebagai pejabat publik hasil pemilu. Orang bisa lihat
Rifki ini di TPS di dapilnya suaranya berapa? Secara akumulatif berapa suaranya? Dan itu bisa di tracing bukan hanya angkanya, tapi juga dokumennya. Sehingga suatu ketika nanti 40-50 tahun akan datang, saya sudah tidak ada lagi. Anak cucu saya cukup membuka data ini. Kakeknya punya rekap jenjang untuk ikut pemilu. Dan itu semua bisa terekam dengan baik di satu data pemilu 2024 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang tidak kalah penting hari ini kita juga meluncing 2 buah buku. Buku yang pertama adalah buku perjalanan data pemilu 2024. Yang kedua adalah buku yang bercerita tentang storytelling, perjalanan seluruh petugas KPU, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia dalam menghimpun data pemilih dan pemilu kita. Bagi kita yang tidak bekerja untuk melaksanakan hal ini, boleh jadi kita menganggap data itu hanya rentetan angka-angka. Tetapi proses mengumpulkan data, memvalidasi data, terutama data pemilih, itu tidak mudah dilakukan oleh seluruh petugas-petugas kita di banyak tempat. Karena itu kalau ada beberapa pihak yang bilang, begitu rekap selesai, penetapan selesai, pelantikan dilakukan terhadap calon gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia hasil Pilkada serentak 2024, tugas KPU selesai, saya bilang tidak selesai. Seluruh jajaran KPU akan terus bekerja, salah satunya adalah untuk memaksimalkan dan memvalidasi data pemilih yang terus berjalan dan terus berkembang. Ini tepuk tangannya kurang. Kalau tepuk tangannya kurang, jangan-jangan sepakat kalau kerjanya cukup sampai pelantikan saja. Kendati demikian, saya kira kita punya tantangan dalam penyusunan data ini. Yang pertama yang sangat kita rasakan adalah proses dan sistem data pemilih ini memerlukan waktu dan tenaga yang besar. Tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua harus kita akui bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk menyusun data pemilih ini tidak murah. Karena itu saya memohon dengan Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri terutama di sini, hulu dari data ini adalah data yang ada di Direktorat Jenderal Dukcapil. Mudah-mudahan nanti dalam penyusunan anggaran, karena Kemendagri dan KPU itu sama-sama menjadi mitra kerja Komisi 2 DPR RI, kita jangan bikin tumpang tindih anggaran ini. Kita pastikan betul anggaran terkait dengan pendataan kependudukan kita, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu bisa satu tarikan nafas dengan kebutuhan data pemilih kita. Sehingga kecurigaan banyak pihak terkait dengan besarnya data, besarnya anggaran untuk penyusunan data pemilih itu bisa kita selesaikan. Yang kedua, saya berharap dengan intervensi teknologi informasi, waktu yang sekarang dianggap terlalu lama dalam konteks penghimpunan data pemilih itu bisa lebih cepat. Tidak semua harus dilakukan secara manual, kayak sensus zaman dulu itu, mengetuk rumah ke rumah. Kalau kita baca data, ini kan ada ibu dari Kementerian Komdigi, kementeriannya Bu Mutia Hafiz. Coba kita mulai pikirkan juga Ibu, bantu kawan-kawan KPU ini agar proses penghimpunan data pemilih itu bisa kita permudah melalui intervensi teknologi informasi. Jadi bukan hanya hilirnya datanya disajikan dengan IT yang baik, tetapi sejak hulunya kita sudah intervensi itu. Hitung betul anggarannya yang benar, karena saya meyakini secara subjektif, kalau ini kita lakukan, kita bisa hemat dan efisiensikan anggaran kita dalam konteks penyusunan data pemilih ini. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Komisi 2 DPR RI selalu berkomitmen untuk membersamai seluruh penyelenggara pemilu, seluruh kementerian lembaga, untuk kita menghadirkan pemilu
yang betul-betul bukan hanya berkepastian hasil, tetapi juga memiliki legitimasi dan kepercayaan yang tinggi, bukan hanya di antara kita sebagai anak bangsa, tetapi juga membangun kepercayaan di dunia. Pemilu kita tidak boleh ada cacat legitimasi, bukan hanya cacat legitimasi yuridis, tetapi cacat legitimasi politis dan sosiologis. Para pejabat-pejabat yang dihasilkan dalam pemilu itu harus betul-betul bisa kita bangun kepercayaan bahwa dia dihasilkan melalui satu proses yang benar, tahapan yang benar, perhitungan yang benar. Data yang Anda sajikan itu membangun kepercayaan kepada publik bahwa orang yang unggul itu bukan karena olah-olah dan manipulasi. Banyak yang kena fitnah, Pak, soal perhitungan ini. Karena kita selama ini belum mampu membangun akuntabilitas dan transparansi perhitungan. Kemarin saya datang ke KPU Republik Indonesia 2 hari setelah tanggal 27 November 2024. Tanggal 29 November. Kami cek ke Situation Room KPU Republik Indonesia, 98% kecamatan datanya sudah masuk. Data di level TPS 100% masuk. Saya cek di TPS paling jauh di kampung saya namanya Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Ada desa paling jauh, di kecamatan paling ujung. Kalau saya naik motor mungkin butuh waktu 3-4 jam. Tetapi 2 hari setelah itu saya cek Situation Room, data C1-nya saja sudah bisa kita cek bagaimana kemudian KPU menyajikan. Kalau sudah seperti ini kerja KPU, diawasi oleh Bawaslu, tentu juga aparat keamanan dan seterusnya turut memotret bagaimana kerja di bawah. Masih ada yang tidak percaya dan fitnah kanan kiri terhadap hasil pemilu, ya saya kira biarlah proses hukum yang akan menentukan kebenaran. Tapi secara politis ingin saya katakan, saya sangat percaya dengan kerja-kerja Anda semua. Saya jadi grogi nih, tepuk tangan terus ini. Ini ciri-ciri nggak jadi ad hoc ini. Terakhir, kami berharap mari kita terus berkolaborasi, bergandengan tangan, bukan hanya mensukseskan dan memberikan legacy terhadap data pemilih dan data pemilu, tetapi juga kita bergandengan tangan untuk memastikan bahwa seluruh proses-proses pemilu di tempat kita bisa berjalan dengan baik dan semakin baik ke depan. Pemilu yang baik, pemilu yang dipercaya, itu bukan hanya bermanfaat untuk menghasilkan pemimpin, tetapi juga pemimpin yang memiliki legitimasi. Pemimpin yang memiliki legitimasi akan jauh lebih mudah untuk melakukan berbagai macam program pembangunan yang kita butuhkan. Terima kasih, dan terima kasih kepada KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi seluruh Indonesia, KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Sampaikan salam kami Komisi 2 DPR RI kepada seluruh rekan-rekan kita penyelenggara ad hoc yang menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan pemilu kita, termasuk ujung tombak bagi penyajian data ini. Mereka semua belum tentu sempat hadir di ruangan yang mewah ini, tapi karena kerja mereka lah kita bisa bangga sebagai sebuah bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.